Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai anggaran pendidikan. Perkenalkan, nama saya Meliana Ajasari dan rekan saya ada Vira, Tia, Brila, dan Bella. Baiklah, pemaparan pertama akan disampaikan oleh Tia. Kepada beliau dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian anggaran pendidikan. Dalam pasal 1, butir 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN tahun anggaran 2012. Jadi, anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui pemerintahan negara atau lembaga. Alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik. Tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Struktur anggaran pendidikan dalam APBN itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yakni anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat, merupakan alokasi anggaran pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara atau lembaga. Yang kedua, anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, merupakan alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui transfer ke daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dan yang terakhir yakni anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan. Sekian penjelasan pengertian dari anggaran pendidikan. Berikutnya contoh anggaran pendidikan. Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan nasional, sejak beberapa tahun lalu, pemerintah telah mengucurkan dana bantuan pembangunan pendidikan dalam bentuk dana alokasi khusus bidang pendidikan. Sebagai contoh, penggunaan DAK bidang pendidikan meliputi 1. Rehabilitasi gedung sekolah atau ruang kelas, 2. Pengadaan atau rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC. 3. Pengadaan atau perbaikan peralatan ruang kelas dan lemari perpustakaan. 4. Pembangunan atau rehabilitasi rumah dinas, penjaga atau guru atau kepala sekolah. Dan 5. Peningkatan mutu sekolah dengan pembangunan atau penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan serta fasilitas pendidikan lainnya di sekolah. Adapun dasar atau satuan perhitungan biaya penyelenggaraan pelajaran meliputi 1. Sekolah, 2. Kelas, 3. Mata pelajaran atau bidang studi, siswa dan guru atau karyawan. Dengan rekapitulasi komponen biaya pendidikan di sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar. Kedua, sarana pendidikan. 3. Honorarium. Keempat, kesejahteraan. Kelima, kegiatan siswa. Dan terakhir, biaya lain-lain berupa 10% dari seluruh biaya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh analisis anggaran pendidikan. Sebelumnya saya akan memberitahu apa itu APBD ya. Anggaran pendapatan belanja negara atau APBD merupakan dasar pengolahan keuangan daerah dalam 1 tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam tahun anggaran tertentu. APBD yang dialokasikan untuk pendidikan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2010-2015. Nah, di sini kalian bisa ketahui ya, dalam PPT itu kami mencontohkan anggaran APBD untuk pendidikan di Kabupaten Ponorogo. Kalian bisa lihat di situ untuk anggaran pendidikan ini lebih besar pada belanja tidak langsung daripada belanja langsungnya. Berdasarkan hasil analisis mengenai tingkat perkembangan anggaran sektor pendidikan dalam APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2010 sampai 2015 menunjukkan bahwa APBD pendidikan memiliki proporsi yang tinggi. Dapat dikatakan demikian karena APBD pendidikan mencapai lebih besar dari
20% dengan keputusan pemerintah yang menyebutkan minimal APBD pendidikan adalah 20%, di mana tingkat persentase tersebut menunjukkan tingkat kepedulian pemerintah daerah dalam upaya mengembangkan pendidikan di Kabupaten Ponorogo. Kepedulian tersebut dapat ditunjukkan dari tersedianya sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan yang disediakan oleh daerah. Anggaran pendidikan di Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi dengan ketetapan pemerintah. Ini membuktikan bahwa Kabupaten Ponorogo mampu memenuhi anggaran pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo sudah menjalankan sebagaimana mestinya kepedulian terhadap pendidikan. Nah, di sini hal ini sangatlah wajar mengingat banyaknya guru, staf, dan karyawan yang ikut membantu dalam perkembangan pendidikan di Kabupaten Ponorogo. Apabila kualitas guru, staf, dan karyawan baik, maka diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Ponorogo juga mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Maka menunjukkan keberhasilan Kabupaten Ponorogo dalam bidang pendidikan. Selanjutnya cakupan APBS. APBS sendiri adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk mata uang rupiah dan diproyeksikan untuk jangka waktu atau periode tertentu. Cakupan APBS yang pertama itu ada APBS terdeskripsikan menjadi dua, yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Nah, yang kedua, bila anggaran diperuntukkan untuk pemenuhan kapasitas kelembagaan internal, maka lembaga dalam rangka pelaksanaan program pembelajaran, maka disebut sebagai anggaran rutin. Nah, sedangkan bila anggaran diproyeksikan untuk keperluan program sarana, prasarana, sampai kebutuhan teknis, maka disebut sebagai anggaran pembangunan. Nah, cakupan APBS untuk pengeluaran rutin yang pertama itu adalah belanja pegawai, yang merupakan keseluruhan belanja yang berkenaan dengan pembayaran gaji atau semacam tunjangan lainnya. Yang kedua itu ada belanja barang. Nah, adalah keseluruhan pembelian barang yang digunakan dalam penyelenggaraan sekolah sehari-hari, seperti pembelian pita, kertas, tinta, karbon, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada belanja pemeliharaan, yang berarti keseluruhan pengeluaran pemeliharaan barang-barang atau kekayaan milik sekolah, seperti gedung, kendaraan, perabot rumah tangga, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada biaya perjalanan, merupakan keseluruhan biaya perjalanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah seperti transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Nah, selanjutnya cakupan APBS untuk pengeluaran pembangunan. Biaya pembangunan berkaitan dengan seluruh pengeluaran anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan, misalnya pengadaan gedung, fasilitas fisik lainnya. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya mengenai cakupan APBS. Selanjutnya yaitu fungsi dari APBS. Yang pertama sebagai pedoman, karena berisi program kerja sekolah yang utuh dan membuat perakiraan pendapatan dan pengeluaran sekolah dalam rangka pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran di sekolah dalam periode waktu 1 tahun pembelajaran. Yang kedua sebagai pilar manajemen sekolah, karena semua kegiatan sekolah yang teknis dan